Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irawati dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minyak bumi. Baik, pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan minyak bumi ini? Minyak bumi adalah hasil dari peruraian materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang turun secara perlahan. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar dari seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Baik, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama mengenai pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Proses dari terbentuknya minyak bumi ada pada teori organik dan atau biogenesis dan teori abiogenesis atau anorganik. Teori organik adalah teori yang menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari proses penguraian dan pelapukan secara anaerob jasad renik dari tumbuhan laut dalam batuan berpori. Kemudian teori anorganik adalah teori yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi kalsium karbida, reaksi antara batuan karbonat dan logam alkali serta air yang menghasilkan asetilin yang dapat berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai komponen penyusun minyak bumi. Adapun komponen kecilnya selain hidrokarbon adalah seperti belerang, oksigen, nitrogen, maupun gas mulia seperti helium. Untuk susunan unsur yang terdapat dalam minyak bumi dapat kita lihat pada gambar di atas ini. Lanjut untuk materi yang ketiga yaitu mengenai pengolahan minyak bumi. Untuk tahap yang pertama, komponen-komponen minyak bumi dipisahkan dengan cara distilasi bertingkat. Apa itu distilasi bertingkat? Distilasi bertingkat adalah penyulingan serta pengembunan kembali berbagai macam cairan. Dan untuk tahap yang kedua meliputi proses perengkahan, lalu reforming, kemudian polimerisasi, treating, dan yang terakhir blending. Materi yang keempat adalah mengenai fraksi minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi berupa fraksi-fraksi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari seperti bensin, lilin, pelumas, minyak tanah, dan aspal. Untuk beberapa fraksi-fraksi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya materi yang kelima adalah mutu bensin. Fraksi terpenting dari minyak bumi adalah bensin. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Sekitar 10% produk distilasi minyak mentah adalah fraksi bensin dengan rantai tidak bercabang. Bensin mengandung dua senyawa hidrokarbon yang merupakan komponen utama, yaitu N-heptana dan isoktana. Dan untuk materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai dampak pembakaran bahan bakar dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan karbon yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak terasa. Namun gas ini dapat menimbulkan sesak nafas dan menjadi racun bagi tubuh dan mungkin dapat menyebabkan kematian. Cara mengatasinya dapat kita terapkan dengan melakukan pembakaran hidrokarbon yang memiliki oksigen cukup atau memberikan ventilasi yang baik. Kemudian yang kedua yaitu karbon dioksida. Karbon ini dapat meningkat sehingga menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Dari adanya dampak ini, maka perlu ditanami tumbuh-tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida agar kandungan di udaranya berkurang. Yang ketiga yaitu mengenai oksida belerang. Belerang yang tergabung bersama hidrokarbon dalam bahan bakar minyak bumi menyebabkan gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Maka dari itu diperlukan dalam pembakaran hidrokarbon harus memilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang rendah. Lalu yang keempat mengenai oksida nitrogen. Gas ini merupakan gas beracun yang memiliki warna merah coklat dan berbau seperti asam nitrat yang menyengat serta merangsang.
jika dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Kemudian yang terakhir adalah partikulat. Adanya partikulat ini karena pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna pada kendaraan bermotor dan industri atau asap pabrik. Pencemaran berupa asap, debu, pasir halus, dan lain sebagainya dapat mengakibatkan gangguan daya pandang, mengotori pakaian, bangunan daun, mengganggu pernapasan, serta mendorong pembentukan awan dan hujan. Untuk mengatasi ini dapat diterapkan dengan menghindari penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam materi yang saya bahas, saya mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.